Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SMP Sains Quran mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bergabung bersama kami di SMP Sains Quran Bustanul Falah yang beralamatkan di Kembiritan, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan berdirinya SMP Sains Quran ini tentunya sangat membantu bagi peserta didik yang ingin menghafalkan Al-Quran sekaligus bisa mentafsirkan Al-Quran melalui program-program unggulan yang sudah kami siapkan. Mari bergabung bersama kami di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Sains Quran Bustanul Falah, mendesain pembelajaran dengan menggunakan kurikulum sekolah dan kurikulum pesantren untuk mencapai visi dan misi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penerapan pembelajaran sains dan Al-Quran, yaitu dengan sistem pembelajaran menghafalkan Al-Quran dan mempelajari sains terapan apa yang ada di dalam Al-Quran. Implementasi kurikulum tersebut, tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan baik. Pembinaan prestasi dalam bidang sains dan Al-Quran menjadi prioritas yang akan kami lakukan, dan juga pembelajaran menyenangkan menjadi cita-cita kami. Ayo gabung dengan SMP Sains Quran Genteng Banyuwangi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fastan Fahmi Muhtarom, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Inilah sekelumit kalimat yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila berkaitan dengan agama. Ingin lebih tahu bagaimana Pancasila sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Mari bergabung dengan kami di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kepoin apa sih program unggulan di SMP Sains Quran Bustanul Falah Genteng Banyuwangi? Apa program unggulan SMP Sains Quran Bustanul Falah Genteng Banyuwangi? Untuk program unggulan di SMP Sains Quran Bustanul Falah Genteng Banyuwangi ini yaitu tahfidzul Quran. Untuk target menghafal itu sampai berapa juz? Untuk target menghafalnya minimal yaitu 15 juz dan maksimal 30 juz. Apa metode yang digunakan? Untuk metode menghafalnya kami menggunakan metode lauhun, yaitu menghafal sambil menulis, di mana nantinya siswa setelah membuat hafalan, hasil hafalannya ditulis di papan ataupun kertas, kemudian distorkan kepada ustadz atau ustadzah pembimbing. Sekian dari kami, pembimbing tahfidz SMP Sains Quran Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Sains Quran Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan, membentuk sikap, karakter dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam juga merupakan suatu usaha dalam memberikan asuhan dan bimbingan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian menjadikan ajaran agama Islam sebagai panduan hidup. Saya, Rahmadianti Purwaandini, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, ingin mengajak adik-adik semua untuk bergabung bersama kami di SMP Sains Quran Bustanul Falah Kembiritan Genteng Banyuwangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang beranggapan bahwa bahasa Inggris sulit dan membosankan. Padahal banyak cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi itu, seperti halnya dengan game, song, atau menonton video. Begitu juga di SMP Sains Quran Bustanul Falah ini, yang menjadi wadah bagi siswa dan siswi SLTP yang ingin menghafal dan mendalami Al-Quran dibarengi dengan mempelajari berbagai mata pelajaran yang lain.
Bagaimana Anda tertarik? Mari belajar bersama kami di SMP Sains Quran Bustanul Falah Banyuwangi. Selain mempelajari ilmu agama, kita juga perlu mempelajari ilmu umum, seperti matematika. Mengapa kita perlu belajar matematika? Secara langsung maupun tidak langsung, matematika sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Dari sisi pelajaran IPA, ada fisika, ada biologi, ada kimia, semuanya membutuhkan hitung-hitungan. Begitu juga dari sisi IPS, ada akuntansi, ada geografi, ada ekonomi, semuanya juga butuh hitung-hitungan. Nah, bagaimana caranya agar belajar matematika itu menyenangkan? Kita bisa belajar matematika sambil bermain dengan menciptakan berbagai permainan. Di SMP Sains Quran ini tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi juga belajar tentang pelajaran umum, yaitu IPA, di mana mata pelajaran IPA ini belajar mengenai gejala-gejala alam yang sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Mata pelajaran IPA ini juga terdiri dari berbagai cabang ilmu IPA seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geologi. Melalui pelajaran IPA ini, anak-anak bisa lebih mengenal gejala alam yang didasarkan pada hasil percobaan yang dilakukan oleh anak-anak. Mari segera daftarkan putra dan putri Bapak Ibu di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Olahraga merupakan gaya hidup sehat yang harus diperkenalkan siswa sejak dini. Metode yang kami terapkan dalam mencari minat dan bakat siswa yaitu dengan cara mengenalkan berbagai macam cabang olahraga kepada siswa, melihat apa yang menjadi kesukaan siswa, setelah itu membebaskan mereka dalam menentukan pilihan olahraga apa yang mereka minati, mengikuti ekstrakurikuler, serta mendukung dan memotivasi siswa. Mari bergabung bersama kami, daftarkan putra dan putri Anda di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Holili, guru pembimbing mata pelajaran Sains Al-Quran. Sedikit tentang Sains Al-Quran. Menurut Syekh Tantawi Al-Jauhari, ada 150 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ritual ibadah atau yang biasa kita kenal dengan fikih. Sedangkan ada lebih dari 750 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains atau mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta. Nyatanya ada lebih banyak buku yang mengajarkan tentang ritual ibadah atau fikih, sedangkan ada sedikit sekali buku-buku pelajaran yang mengajarkan tentang sains Al-Quran. Insya Allah di SMP Sains Al-Quran ini kita akan juga fokus untuk membahas tentang sains Al-Quran. Salah satu contoh sains Al-Quran yaitu seperti teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa sesungguhnya benda langit, bumi semuanya adalah satu. Kemudian terjadi ledakan yang besar yang menyebabkan terjadinya alam semesta hari ini. Al-Quran 1400 tahun yang lalu ternyata sudah menyatakan hal tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Awalam yarol ladina kafaru, apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui annas samawati, sesungguhnya langit, wal ardo dan bumi, kanata ratqan, keduanya adalah satu, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Insya Allah di SMP Sains Al-Quran kita juga akan fokus terhadap ayat-ayat yang mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta. Mari sekolahkan anak-anak ibu, mari sekolahkan anak-anak bapak di SMP Sains Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.